Salju turun perlahan di sepanjang jalan hutan utara. Kabut tipis bergerak lembut, menyelimuti segala hal seperti tirai putih yang hidup. Elena mengemudi dengan hati-hati. Ia memiringkan tubuh sedikit ke depan, berusaha melihat lebih jauh melalui kaca depan yang terus berkabut walau pemanas sudah dinyalakan. Tidak ada mobil lain, tidak ada bayangan rumah, tidak ada suara selain mesin mobil yang terdengar letih menghadapi dingin. Ia menggigit bibir. Rasa cemas muncul tanpa alasan jelas. Jalur ini seharusnya tidak sepanjang ini, pikirnya. Tapi ponselnya kehilangan sinyal sejak jauh tadi, membuatnya tidak bisa memeriksa peta. Kabut semakin padat. Cahaya lampu depan memantul tanpa arah, menciptakan bayangan yang bergerak seperti sesuatu yang bersembunyi di balik asap putih. Sesekali, Elena melihat bentuk aneh di sisi jalan, seperti sosok berdiri kaku. Namun ketika mobil mendekat, ternyata hanya batang pohon yang tertutup salju. Ia mencoba menyalakan radio, berharap ada suara apapun yang bisa menemaninya. Yang terdengar hanya statik kasar. Nada pecah itu seperti bisikan pendek yang cepat hilang. Elena mematikannya lagi. Sunyi kembali memeluknya. Roda mobil beberapa kali kehilangan traksi. Ia memegang setir lebih erat. Di permukaan jalan, salju terlihat tidak rata. Ada pola panjang yang tergores di permukaannya. Bentuk pola itu aneh. Bukan bekas ban, bukan bekas hewan. Tidak lurus, tidak berulang, tetapi seperti sesuatu yang diseret perlahan, meninggalkan garis yang bergerigi. Ia menatap jejak itu dengan alis mengerut. Perutnya terasa kencang. Ada rasa ingin berhenti, tetapi ada juga dorongan untuk tidak memperlambat mobil. Ia takut bila ia berhenti, ia tidak akan berani bergerak lagi. Angin malam bertiup pelan. Suaranya menyerupai dengusan, seakan seseorang sedang menghembuskan napas panjang ke permukaan salju. Elena menelan ludah. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mobil terus melaju. Jejak aneh itu muncul lagi beberapa meter di depan. Semakin lama semakin jelas. Seakan jejak itu mengikuti arah yang sama dengannya. Elena mengusap telapak tangannya pada paha celana untuk menghilangkan rasa lembab dingin. Tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena udara, tetapi karena firasat yang menekan dadanya. Tiba-tiba, papan kayu tua muncul di sisi kanan jalan. Papan itu miring, tertancap sendirian dalam salju. Tidak ada huruf di atasnya. Tidak ada tanda arah. Hanya kayu pudar yang tampak seperti sudah bertahun-tahun terbengkalai. Di bawah papan itu, salju tampak lebih tipis. Seakan ada sesuatu yang sering melewatinya berulang kali, meninggalkan bekas samar seperti pijakan panjang yang tidak wajar. Elena memperlambat mobilnya. Ia menatap papan itu sebentar. Ada sesuatu pada papan itu yang membuat dadanya semakin sesak. Padahal hanya papan kosong. Ia menggertakkan gigi, lalu memutuskan untuk terus berkendara. Namun setelah melewatinya, terasa seolah udara berubah. Sunyi semakin berat. Salju yang turun semakin lambat, seperti sedang menonton pergerakannya. Dan untuk pertama kalinya, Elena merasa ia tidak sedang melewati jalan kosong. Ia merasa sedang diperhatikan dari suatu tempat di balik kabut. Kabut semakin menebal saat Elena terus berkendara. Cahaya lampu depan memantul liar, menciptakan kilatan samar seperti bayangan yang berlari di antara batang pohon. Ia memelankan mobil. Perasaannya tidak enak. Jalan semakin menyempit, seperti tertelan hutan perlahan. Lalu ia melihatnya. Di antara kabut, muncul cahaya kuning redup. Bukan cahaya mobil lain. Lebih lembut, lebih hangat, seperti dari lampu minyak. Elena mengerutkan kening. Cahaya itu berasal dari sebuah pondok kecil di balik pepohonan. Atapnya tertutup salju. Jendelanya berembun. Dan dari cerobongnya terlihat asap tipis naik perlahan. Ia merasakan sedikit lega. Mungkin seseorang tinggal di sana. Mungkin ia bisa bertanya arah. Namun sebelum ia memutuskan berhenti, roda mobilnya tergelincir. Mobil miring sedikit. Ia memegang setir erat agar tidak terperosok ke tumpukan salju. Elena menarik napas panjang. Mobil akhirnya berhenti total. Ia menatap pondok itu lagi. Cahaya di dalamnya tidak bergerak. Tidak berkedip. Seolah lampu itu sengaja dibiarkan menyala untuk memberi tanda kepada siapapun yang lewat. Perlahan ia membuka pintu mobil. Udara dingin menerjang wajahnya, membuat kulitnya perih seperti disayat jarum kecil. Salju menelan langkah kakinya saat ia berjalan menuju pondok.
Hutan di sekelilingnya sunyi total. Bahkan angin pun seakan berhenti. Semakin dekat ia berjalan, semakin terasa sesuatu yang janggal. Asap dari cerobong terlihat terlalu lurus, tidak bergoyang tertiup angin. Seakan dunia di sekitar pondok tidak memiliki gerakan sama sekali. Jendela pondok dilingkari embun tebal. Di balik embun itu tampak gerakan samar. Seperti ada seseorang duduk atau berdiri atau hanya berdiri diam sangat lama. Elena mencoba meyakinkan diri. Mungkin pemiliknya, gumamnya pelan. Tapi semakin dekat ia melangkah, semakin kuat rasa tidak nyaman itu. Ada perasaan berat menempel di pundaknya. Seperti pengamatan tanpa bentuk, tanpa arah. Di depan pintu pondok, Elena berhenti. Ia bisa merasakan hangat samar dari dalam. Hangat yang seharusnya menenangkan, tetapi yang ini terasa aneh. Hangatnya seperti napas, bukan seperti api. Ia mendekatkan telinganya. Tidak ada suara panci, tidak ada suara radio, tidak ada percikan kayu dibakar. Sunyi sempurna. Namun ia tahu seseorang ada di dalam. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih sunyi. Elena mulai mundur selangkah. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari dalam pondok. Bukan langkah, bukan suara barang. Suara itu lebih lembut, seperti kain yang bergerak di lantai kayu. Suara seret pelan. Elena menahan napas. Suara itu mendekat. Lama, sangat lama. Seperti makhluk yang tidak terbiasa berjalan tegak. Ketika suara seret itu berhenti, embun di jendela mendadak bergerak. Seolah ada sesuatu menyentuh kaca dari dalam. Gerakan itu perlahan membentuk garis tipis. Lalu garis itu menjadi lengkung. Lalu menjadi bentuk yang jelas. Senyum, bukan senyum manusia. Elena terpaku, kakinya membeku dalam salju, dan senyum itu semakin melebar. Elena berdiri membeku di depan pondok. Senyum di balik jendela itu tidak bergerak. Bentuknya seperti dilukis dengan jari dingin di embun, tetapi jelas berasal dari dalam. Ia mundur perlahan. Nafasnya keluar dalam gumpalan kecil dan cepat. Angin masih mati, tidak ada gerak di pepohonan. Tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Ketika ia berbalik menuju mobil, terdengar suara pelan dari arah pondok. Sebuah ketukan. Sangat tipis, seperti kuku mengetuk papan dengan malas. Elena berhenti. Ketukan itu berulang, sedikit lebih jelas. Tidak cepat, tidak memaksa. Justru terlalu tenang. Ia melirik ke jendela pondok. Senyum itu tetap di sana. Tidak berubah, tidak pudar. Ketukan itu berpindah. Kini berasal dari sisi lain pondok. Seolah sesuatu berjalan mengitari dindingnya. Lalu mengetuk dari berbagai arah dengan ritme tidak teratur. Tok, jeda panjang. Tok, tok, sunyi lagi. Elena menggigit bibir, mencoba memahami arah suara. Namun kabut yang menggantung rendah membuat segala hal terasa semakin dekat dari seharusnya. Ia mencoba berjalan lebih cepat menuju mobil. Namun saat ia melangkah, ketukan itu ikut bergerak. Mengikuti langkahnya. Menjaga jarak yang sama. Seolah makhluk itu sejalan dengannya di balik dinding pondok. Ketika ia mulai berlari kecil, ketukan itu berubah menjadi seretan. Suara seperti kuku panjang menyapu permukaan papan, menggoresnya perlahan dari ujung ke ujung. Suara itu menggetarkan udara hening, membuat bulu kuduknya meremang hingga sakit. Aku harus pergi, bisiknya pada diri sendiri. Ia hampir sampai di mobil, ketika suara baru muncul dari arah pohon kiri, mirip kayu patah. Tapi ritmenya terlalu lambat, terlalu disengaja. Ia menatap ke arah itu. Kabut merapat, tidak terlihat apapun. Lalu terdengar napas pelan. Napas berat, panjang. Seperti seseorang menarik udara melalui tenggorokan yang kering. Elena menahan napas. Tangannya meraba pintu mobil. Namun saat ia memegang gagang pintu, suara itu tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Sangat dekat, sangat dingin. Ia refleks menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya kabut yang bergeser sedikit, seperti baru saja dilalui sesuatu yang tidak memiliki bentuk jelas. Elena mendorong pintu mobil secepat mungkin dan masuk. Ia mengunci pintu dengan tangan gemetar. Namun begitu ia menutup pintu, tok. Ketukan kecil terdengar di kaca samping mobil. Ia tertegun. Matanya terpaku pada kaca yang mulai berembun dari luar. Perlahan embun itu bergerak, membentuk garis tipis seperti tadi di jendela pondok. Lalu muncul 4 garis kecil, sejajar, rata, seperti 4 jari panjang sedang mengetuk kaca dari luar sambil meninggalkan jejak. Tok, tok.
Ia menahan jeritan. Jari itu bergerak turun perlahan, meninggalkan goresan samar seperti kuku yang terlalu panjang dan terlalu lembut untuk manusia. Ketika goresan itu berhenti, terdengar sesuatu di atap mobil. Suara gesekan, lalu tekanan, seperti sesuatu merangkak di atasnya. Mobil bergetar sangat kecil. Elena menutup mulutnya, mencoba tidak membuat suara sama sekali. Tekanan di atap berhenti, lalu terdengar bisikan. Pelan, dekat, sangat jelas. "Jangan pergi." Elena menunduk, memeluk dirinya, berharap suara itu hilang. Suara di atap mobil perlahan mereda. Elena duduk kaku, tidak berani mengangkat wajah sedikit pun. Ia bisa merasakan dingin merembes dari kaca, seolah sesuatu di luar menempelkan tubuhnya ke seluruh sisi kendaraan. Ia menarik napas pendek, hati-hati agar tidak terdengar. Namun napasnya justru membuat kaca depan semakin berkabut. Saat kabut itu mengembang, sesuatu tampak perlahan muncul di baliknya. Bukan bayangan, bukan pantulan, lebih menyerupai wajah. Elena menajamkan pandangannya. Embun pada kaca depan bergeser seperti diusap dari sisi luar. Perlahan membentuk pola melengkung yang tak wajar. Lalu bentuk itu memanjang, menjadi dua lekuk samar yang menyerupai mata. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke dalam kabin mobil. Elena menunduk lagi, tubuhnya gemetar. Ia menekan punggung ke kursi, berharap tubuhnya menghilang dalam gelap. Tiba-tiba terdengar bunyi lembut di kaca kiri. Tok! Ia tidak menoleh. Tok-tok! Kali ini lebih dekat, lebih pelan. Terasa seperti sapuan kuku pada kaca. Dengan sangat perlahan ia melirik. Embun di kaca samping bergerak seperti merayap turun. Ada sesuatu yang menelusuri kaca dengan gerakan lambat dan memanjang, seperti jari. Elena menahan napas sampai dadanya sakit. Ia memejamkan mata, berharap semua itu berhenti. Namun suara lain muncul dari luar. Suara gesekan panjang mengelilingi mobil, bergerak dari kiri ke belakang, lalu ke kanan, seperti makhluk itu berjalan melingkari kendaraan tanpa bentuk kaki yang jelas. Ia mencoba menstarter mobil. Mesin tidak menyala. Ia mencobanya lagi. Masih tidak hidup. Elena menampar ringan setir, mencoba menahan tangis. Saat ia mencoba untuk ketiga kalinya, dari arah depan terdengar suara berat. Seperti sesuatu memukul kaca dengan telapak besar namun lembut. Bukan pukulan keras, hanya dorongan ringan yang membuat kaca bergetar. Lalu terdengar suara berbeda, seperti suara napas panjang yang mengenai permukaan kaca dari luar. Kabut pada kaca depan mengembang, membentuk pola melingkar. Seakan makhluk itu menempelkan wajahnya lebih dekat. Elena mengusap ponselnya dengan jari gemetar. Tidak ada sinyal, layarnya tampak lebih gelap daripada biasanya. Seakan cahaya dari ponsel pun takut menembus kabut di sekitarnya. Ia memberanikan diri mengangkat kepala sedikit. Kaca depan kini gelap sebagian. Bukan karena malam, bukan karena kabut. Ada bayangan besar menutupinya. Bentuknya tidak jelas, tidak memiliki garis tubuh yang pasti. Seperti kabut yang menggumpal, namun dengan struktur aneh yang menyerupai pundak dan kepala. Elena menjerit tanpa suara. Tenggorokannya kering, tidak mampu mengeluarkan apapun. Bayangan itu bergerak pelan ke kanan, lalu ke kiri, seperti sedang melihat ke dalam mobil dari berbagai sudut. Kemudian dari arah bawah kaca muncul suatu yang bergerak naik perlahan. Bentuk kecil, memanjang, runcing, jari. Satu jari panjang menyentuh bagian bawah kaca, lalu menarik garis tipis ke atas. Goresannya halus, seolah kaca hanya selembar kulit yang lembut. Elena menarik kaki ke atas kursi, menyudutkan tubuh. Ia mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Tiba-tiba tekanan besar menghantam atap mobil. Mobil bergetar, salju di sekitarnya berjatuhan. Tekanan itu turun, dari atap ke kaca depan. Turun lebih rendah, seakan sesuatu besar sedang merayap perlahan ke bagian depan mobil. Ketika tekanan itu sampai tepat di atas kap mesin, suara berat terdengar. Seperti bisikan, dalam, serak, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kau tidak sendiri. Tekanan pada kap mobil menghilang seketika, seperti makhluk itu menarik dirinya kembali ke kabut. Elena menahan napas lama, tubuhnya menempel pada kursi dengan seluruh otot kaku. Sunyi merayap lagi. Sunyi yang bukan menenangkan, melainkan seperti ruang kosong yang menunggu sesuatu mengisinya. Ia perlahan mengangkat wajah.
Kabut menempel pada kaca luar membuat dunia di luar tampak seperti kolam putih yang berdenyut. Elena mengusap dadanya untuk mengatur napas. Namun sebelum ia berhasil tenang, sesuatu terdengar dari sisi belakang mobil. Napas. Bukan napas manusia. Napas itu berat, bergetar, seperti berasal dari dada yang tidak memiliki tulang. Udara hangat dari makhluk itu menyentuh kaca belakang, membuat embun tebal terbentuk dengan cepat. Elena memutar tubuh perlahan, memandang kaca belakang dengan mata setengah terbuka. Embun di kaca itu bulat, bergerak seperti sedang mengembang dan mengempis, mengikuti ritme napas makhluk yang berdiri sangat dekat di baliknya. Ia memegangi kursi, tangan gemetarnya tak mampu berhenti. Napas itu berhenti sesaat. Lalu terdengar bisikan rendah dari belakang mobil. Dekat. Elena menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tiba-tiba terdengar suara seretan pelan di sisi kanan mobil. Seperti sesuatu menggeretkan kuku panjang pada pintu. Seret, seret, berhenti, lalu seret lagi. Gerakannya perlahan, bukan mencoba masuk, bukan mencoba merusak. Seolah makhluk itu hanya ingin memastikan ia tahu kehadirannya. Elena merunduk lebih dalam. Ia memeluk lutut, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ketukan kecil terdengar di kaca kanan. Tok, tok. Ketukan itu bertambah cepat, tidak keras, tidak agresif. Justru terlalu lembut, terlalu sabar, seperti makhluk itu sedang meniru cara manusia meminta izin masuk. Elena memejamkan mata. Pergi, pergi, bisiknya pada diri sendiri. Namun ketukan itu berhenti. Digantikan suara lain, suara napas. Persis di samping kepalanya hanya terpisah kaca tipis. Napas itu panjang, lembut, terasa seperti hembusan kabut langsung di telinga Elena. Tubuhnya menegang seketika, seakan kulitnya ikut membeku. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Napas itu mendekat. Lalu terdengar suara dua kata yang membuat darah Elena serasa berhenti mengalir. Aku lihat. Elena menggigit bibir. Tangannya meraba tuas transmisi. Meskipun mesin mati, ia mencoba memutarnya. Ia ingin kabur, apapun risikonya. Namun sebelum ia sempat memutar kunci lagi, kaca depan mendadak menggelap. Sesuatu menutupi seluruh permukaannya dari luar. Benturan kecil terdengar di tengah kaca, seakan sesuatu menempelkan wajahnya ke sana. Elena menatap dengan mata melebar. Dari balik embun yang menggumpal, muncul bentuk samar. Mata, dua mata pucat yang tidak berkedip, tidak memiliki kelopak jelas. Mata itu bergerak naik sedikit, turun sedikit, seperti mempelajari bentuk wajah Elena melalui kaca. Lalu terdengar bunyi lain. Suara sangat lembut, seperti lidah panjang menggesek kaca dari luar, meninggalkan garis kabur. Elena tersentak. Suara itu bergerak perlahan dari sisi kiri kaca, menuju tengah, lalu ke kanan. Seperti makhluk itu mencicipi bau ketakutannya. Mobil bergoyang sedikit. Napas itu terdengar lagi. Kau harus ikut. Elena menutup telinga rapat-rapat. Kabut di luar berputar pelan, seakan makhluk itu bergerak mengitari mobil sekali lagi. Namun kali ini, langkahnya tidak terdengar di tanah. Langkah itu terdengar di atas mobil. Pelan, menekan. Satu langkah, lalu langkah berikutnya lebih dekat. Lebih dekat, sangat dekat. Lorong itu menunggu dalam diam seperti mulut raksasa yang tak pernah kenyang. Mata Orla terasa panas oleh kurang tidur, namun ia tetap masuk. Udara di dalamnya begitu tebal, seakan ada selapis kabut hitam yang menempel di kulitnya. Lampu-lampu gantung berpendar redup. Cahaya mereka bergetar pelan seperti jantung yang hampir berhenti. Setiap langkah membuat lantai berderit tipis dan suara itu memantul panjang, seolah ada sesuatu di kejauhan yang ikut melangkah bersamaan. Orla menelan ludah. Tenggorokannya terasa tajam. Ia memegang gelang kecil di pergelangan tangan kirinya, jimat tua yang diberikan neneknya sebelum ia pindah ke negara asing ini. Jemarinya bergetar, namun ia tetap menggenggamnya. Dinding-dinding lorong dipenuhi cat mengelupas. Ada seperti guratan simbol-simbol yang samar, seolah dilukis oleh tangan yang tidak kenal lelah. Cahaya lampu membuatnya tampak bergerak perlahan, seperti bayangan yang bernapas. Orla mengangkat kepala. Ada suara berat seperti kain besar yang diseret. Ia berhenti, tubuhnya menegang. Suara itu berhenti bersamaan, seolah makhluk di sana sedang memperhatikannya. Ia mencoba memanggil dengan nada pelan. Tidak ada jawaban.
Hanya hembusan dingin yang menyentuh pipinya, seperti napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Ia menoleh ke belakang. Lorong yang tadi ia lalui terasa lebih gelap, lebih panjang, lebih asing. Ia tidak bisa melihat ujungnya, seolah gedung itu terus berubah bentuk setiap kali ia berkedip. Ketika ia kembali memandang ke depan, lampu terdekat berkedip cepat. Cahayanya memanjang seperti garis yang patah-patah. Bayangan di lantai ikut melonjak, menari dengan gerakan patah yang tidak wajar. Orla merasakan hawa panas merayap dari tengkuknya. Bukan dari udara, melainkan seperti jemari panjang yang tak terlihat, menyentuh dengan pelan namun sangat jelas. Ia bergerak menjauh, tapi sensasi itu mengikuti. Langkahnya semakin cepat, nafasnya terputus-putus. Lorong itu terasa lebih sempit, seperti dua dinding yang mendekat perlahan. Setiap hembusan nafas terdengar keras, memantul berkali-kali, hingga ia tak bisa membedakan mana suaranya sendiri dan mana suara yang menirukannya. Di depan, lampu terakhir padam, hanya gelap pekat yang menyambutnya. Pada detik itu, suara kain diseret kembali terdengar. Lebih dekat, jauh lebih dekat. Orla menahan napas. Jantungnya berdetak keras sampai terasa sakit. Ia meraba tembok dan menemukan pegangan pintu besi yang dingin. Ia mendorongnya pelan. Pintu itu bergerak, menghasilkan suara gesekan yang memanjang. Sebelum ia masuk, suara itu berhenti lagi. Hening. Sunyi yang menekan sampai membuat tubuhnya gemetar. Namun dari arah gelap, terdengar napas panjang. Lembut, lembab, sangat dekat, seolah sesuatu berdiri tepat di hadapannya, hanya terhalang kegelapan. Orla tidak menatapnya, tidak berani. Ia masuk ke ruangan di balik pintu dan menutupnya perlahan. Tapi ketika pintu hampir tertutup rapat, sesuatu dari gelap menekan sisi pintu dari luar. Pelan, konsisten, seperti tangan yang memohon untuk dibiarkan ikut masuk. Orla menarik pintu sekuat tenaga. Hembusan udara panas meluncur masuk sebelum pintu menutup sepenuhnya. Ruangan di belakangnya langsung tenggelam dalam keheningan. Namun di luar pintu sesuatu mengetuk. Satu kali, lembut, lalu hening. Ruangan tempat Orla berdiri terasa seperti kubus yang menelan cahaya. Tidak ada jendela, hanya satu lampu kecil di langit-langit yang memancar lemah, seolah kehabisan tenaga sejak lama. Dindingnya kasar, seperti dibuat dari batu yang belum selesai dipahat. Orla menarik napas perlahan. Udara di sini lebih hangat, namun tidak menenangkan. Aromanya aneh, seperti tanah basah yang tercampur besi tua. Ia meraba lantai dengan ujung sepatunya. Lantai itu terasa lebih padat, seolah menyimpan sesuatu di bawahnya. Ketukan di luar pintu tidak terdengar lagi. Sunyi perlahan memenuhi telinganya. Sunyi yang membuat bulu kuduk naik, seakan ada yang menahan napas bersama dirinya. Langkah kecil ia ambil. Setiap gerakan terasa terlalu keras di ruangan itu. Bayangannya sendiri memanjang di lantai, terpotong-potong oleh cahaya lampu yang bergetar. Ia menatap bayangan itu dan melihat ujung gelapnya bergerak sedikit terlambat dari gerakan tubuhnya. Ia mundur. Bayangannya seperti tersenyum. Lampu di langit-langit berkedip sekali. Lalu lagi. Lalu berhenti. Ruangan tenggelam dalam cahaya yang semakin redup. Orla mencoba menenangkan pikirannya. Namun suara napasnya makin terdengar tidak wajar. Seakan bukan lagi ritme miliknya. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang menyerupai kain kusut. Warnanya gelap dan permukaannya tampak lembab. Orla mendekat, tapi berhenti sebelum menyentuhnya. Kain itu mengeluarkan suara pelan, seperti gesekan kulit dengan lantai. Ia menelan rasa takut yang menggumpal di tenggorokan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti satu tarikan napas panjang. Kain itu bergerak sedikit, sangat perlahan, seolah bangun dari tidur lama. Orla beringsut mundur, namun tubuhnya menempel pada dinding tanpa ia sadari. Punggungnya terasa dingin, seperti disentuh sesuatu dari balik dinding. Ketika lampu berkedip lagi, kain itu sudah berubah bentuk. Bukan kain, bukan benda. Lebih mirip tubuh ramping yang terlipat, tanpa wajah, tanpa arah, namun memiliki naluri bergerak yang sangat tua. Orla memejamkan mata sejenak, berharap bayangan tadi hanya halusinasi. Namun saat membuka mata, makhluk itu sudah lebih dekat. Tidak ada suara langkah, tidak ada hentakan. Hanya kehadiran dingin yang menelan ruang di antara mereka. Ia ingin berteriak,
Namun tenggorokannya seperti terikat. Nafasnya terputus. Ruangan mulai berputar pelan, seperti sedang ditarik oleh arus yang tidak terlihat. Makhluk itu memanjang. Tubuhnya merayap di lantai dengan gerak melingkar, seperti mengikuti sesuatu yang hanya ia yang tahu. Dari tubuhnya keluar suara lirih, bukan kata, namun cukup untuk membuat kulit Orla bergidik. Ia meraih gagang pintu di belakangnya. Logamnya terasa panas, seakan baru dicetak. Namun pintu itu tidak bergerak, seolah lebih memilih makhluk itu daripada dirinya. Makhluk itu berhenti tepat di depan Orla. Tidak memiliki mata, namun ia bisa merasakan tatapan yang menusuk. Ruangan tiba-tiba dipenuhi aroma tanah basah yang lebih kuat, bercampur dengan kehadiran asing yang membuat dada sulit bergerak. Lampu padam. Dalam gelap total, Orla merasakan sesuatu menyentuh pipinya. Lembut, sangat perlahan, seperti salam pembuka. Lalu udara di ruangan itu mengembus masuk seolah makhluk itu menarik napas panjang. Dan napas itu bukan miliknya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang merayap di sepanjang bangunan tua itu. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Hanya angin tipis yang menggoyang debu di lorong yang pernah dilewati Orla. Pintu ruangan terakhir terbuka sedikit. Tidak ada bekas cakaran, tidak ada noda. Hanya celah sempit yang terasa seperti mata mengintip dari balik gelap. Petugas bangunan menemukan gelang kecil tergeletak tepat di depan pintu. Gelang perak itu tampak dingin, seolah baru saja dilepas oleh tangan yang gemetar. Tidak ada yang tahu milik siapa. Namun mereka enggan menyentuhnya terlalu lama. Di dinding terdekat, cat yang mengelupas membentuk pola seperti lengkungan tipis. Jika dilihat sekilas, tampak seperti bekas benda yang pernah merayap pelan, meninggalkan jejak samar sebelum menghilang. Ketika matahari naik lebih tinggi, ruangan itu tetap terasa gelap meski pintu dibiarkan terbuka. Cahaya tidak berani masuk lebih dalam. Bayangan di dalamnya tetap utuh, seperti wilayah yang enggan berbagi ruang dengan dunia luar. Seseorang yang lewat di lorong mengaku mendengar suara napas sangat pelan, nyaris seperti desa angin di antara celah kayu. Namun ruangan itu kosong. Tidak ada apapun selain udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Gelang perak itu akhirnya disimpan di laci kantor pengawas. Namun setiap kali mereka membuka laci, benda itu selalu berada di posisi berbeda. Kadang miring, kadang menghadap pintu, seolah menunggu seseorang kembali untuk mengambilnya. Pada malam hari, lorong tempat Orla terakhir terlihat sering terasa lebih panjang dari yang sebenarnya. Lampu-lampu berkedip tanpa alasan. Bayangan di lantai kadang bergerak lebih lambat dari pemiliknya. Bangunan itu tetap berdiri, tetap sunyi. Namun ada yang berubah. Kadang, ketika ruangan terakhir dibiarkan terlalu lama dalam gelap, seseorang mendengar ketukan lembut dari dalam. Satu kali. Lalu hening panjang, seolah sesuatu sedang memastikan bahwa dunia luar masih ada. Tidak ada yang ingin mencari Orla lagi. Tidak ada yang berani menutup pintu itu sepenuhnya maupun membukanya lebar. Ruangan itu menjadi batas yang tidak tertulis antara apa yang bisa dijelaskan dan apa yang sebaiknya dibiarkan tanpa nama. Di pagi tertentu, udara di depan pintu terasa hangat, seperti hembusan napas seseorang yang berdiri sangat dekat. Dan di lantai tepat di sisi pintu, ada bayangan kecil yang tidak memiliki tubuh. Tetap diam, tetap menunggu. Seakan sesuatu yang tinggal di dalam ruangan itu belum selesai.